Sejumlah fenomena alam pasca gempa Cianjur seperti gempa dan tanah bergerak tercatat terus terjadi di Indonesia. Apakah memang ada benang merah atau keterkaitan antara gempa yang terjadi? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dengan Pak Surono, ahli vulkanologi dan geologi Indonesia. Pak Surono, selamat malam. Selamat malam Pak Mas Egan, selamat malam para pemirsa Metro TV yang saya hormati. Pak Surono, pergerakan tanah yang diduga menjadi penyebab pipa air milik PLTM di Garut ini, apakah memang sebuah fenomena yang normal, Pak Surono? Saya kira ya, di Garut itu adalah daerah yang mayoritas itu masuk dalam zona kerentanan gerakan tanah menengah sampai gerakan tanah tinggi. Artinya gerakan tanah terjadi gerakan tanah rentan gerakan tanah tinggi, artinya daerah itu sering terjadi gerakan tanah. Gerakan tanah lama bisa aktif kembali bila dipicu oleh curah hujan yang intensitasnya tinggi dan berlangsung cukup lama. Sebetulnya hal seperti ini tidak pipa PLTMH ini ya di Garut ini pecah itu pernah terjadi juga. Ini pipa start energi untuk pipa panas bumi itu terjadi pada bulan Mei 2015. Bahkan waktu itu ya kan, waktu itu saya masih aktif dinas ya. Kami Ya. sudah mengungsikan orang-orang karena kemungkinan gerakan tanah ini memutuskan pipa panas buminya Star Energy yang bisa menyemburkan uap panas dan menimbulkan korban jiwa. Itu sudah mengungsi. Tetapi karena masyarakat takut dan sebagainya, ada masalah yang hilang di rumah mereka, kembali ke rumah. Kebetulan saat itu terjadi gerakan tanah dan putus pipa itu, semburan terjadi dan ada 2 orang meninggal. Jadi hal Oke. yang tidak aneh di daerah Garut itu terjadi Oke. gerakan tanah. Sebetulnya gejala-gejala gerakan tanah ini bisa diamati, misalnya ada retakan-retakan gitu ya. Oke. Kalau misalnya itu ada, segera misalnya ditutup ya retakan itu, kemudian dipadatkan agar air itu tidak masuk ke dalam tanah melalui rekan tersebut. Tetapi di Garut ini karena tingkat kerentanan gerakan tanahnya tinggi masuknya, kadang-kadang memang walaupun sudah dipadatkan tetap bisa terjadi gitu, Mas Oke. Egan. Pak Surono, apakah pergerakan tanah ini terjadi karena gempa Cianjur? Bisa ya, bisa tidak. Begini, bahwa gempa bumi itu bisa mengakibatkan seperti collateral hazard atau bencana ikutan. Kalau gempanya itu di dasar laut dengan magnitudo besar di atas 6 dengan mekanisme sar naik atau turun mengangkat air, kemudian bisa menimbulkan tsunami. Bisa juga ya kan, gempa bumi ini menimbulkan longsor seperti 2009 di Padang, di Malalak terjadi longsoran besar, 300 orang lebih tertimbun. 2009 juga di Jawa Barat menimbulkan longsor di Cikangkareng, Cianjur Selatan. Dan sekarang pun di gempa bumi di Cianjur ini men-trigger adanya gerakan tanah di Cianjur Oke. yang menimbulkan korban juga, bahkan ada mobil juga tertimbun gitu ya. Baik. Tapi kalau dikaitkan dengan Cianjur ini waktunya sudah cukup selang waktunya sudah tidak pas lagi. Memang ya kan di daerah Garut itu mayoritas lah masuk zona kerentanan gerakan tanah, kemudian setempat gerakan tanah rentan terjadi gerakan tanah tinggi. Jadi Oke. bisa dipicu oleh curah hujan, bisa juga dipicu oleh gempa bumi. Tetapi Garut banyak sekali dipicu oleh curah hujan yang tinggi. Masih Baik. Baik, apakah gempa Cianjur juga menyebabkan peningkatan gempa tektonik Gunung Gede? Nah, kita akan bahas ini saja dah. Pemirsa jangan kemana-mana, Prime News akan kembali. Kembali bersama kami di Prime News, Pak Surono. Kementerian SDM mencatat tidak ada peningkatan gempa vulkanik, tetapi ada peningkatan gempa tektonik sebanyak 1031 kali. Puncak Gunung Gede juga dilaporkan mengalami retakan. Ini gara-gara gempa Cianjur, Pak Surono? Ya, tidak semua gempa tektonik itu bisa memicu aktivitas gunung api, kecuali memang kantung magma gunung api tersebut sudah dalam kondisi kritis, tekanannya tinggi dan sebagainya. Yang tercatat peningkatan gempa tektonik itu di Gunung Gede itu, dia mencatat gempa-gempa susulan daripada gempa tektonik yang terjadi di Cianjur.
Saya kira untuk retakan itu ya harus dilihat juga penyebabnya, ya kan? Bisa-bisa eksternal atau longsor gitu ya. Karena kalau retakan itu timbul akibat internal di Gunung Gede ini wajib dipertanyakan ada gempanya enggak, ya kan? Karena setiap gunung api meningkat kegiatannya itu, gunung itu mengembang atau melembung gitu lah. Nah, bisa saja terjadi retakan. Tetapi harus dilihat juga retakan ini karena apa? Karena gerakan tanah atau karena gempa-gempa tektonik kemarin yang terjadi di Cianjur kemarin, bahwa 1.000 gempa tektonik yang tercatat itu hanya gempa-gempa susulan yang terjadi akibat gempa utama 5,6 yang ada di Cianjur itu saja. Pak Surono, tapi apakah gempa Cianjur ini bisa menyebabkan peningkatan aktivitas terhadap Gunung Gede dan juga Gunung Pangrango, Pak Surono? Begini, saya beri contoh ya. Gempa bumi terbesar di dunia itu 9,2 terjadi di Aceh tahun 2004. Satu pun gunung api di Aceh maupun di Sumatera Barat itu tidak terjadi apa-apa, ya kan? Jadi tidak semua gempa tektonik itu bisa memicu aktivitas gunung api, ya kan? Kecuali gunung api itu dalam kondisi kritis, di mana kantung fluida magmanya itu sudah penuh, tekanannya tinggi, maka faktor eksternal seperti energi dari gempa tektonik itu bisa memicu peningkatan aktivitas gunung api tersebut. Saya kira untuk Gunung Salak, Gunung Gede dengan gempa 5,6, saya tidak akan takut itu, ya kan? Tenang-tenang aja dia tidur kan. Memang sudah cukup lama, walaupun sudah cukup lama tidur, tetapi tidak ada tanda-tanda sebelumnya, sebelum ada gempa ada peningkatan gitu loh. Jadi ya saya kira tenang sajalah untuk masalah Gunung Gede dan Gunung Salak di Jawa Barat ini. Pak Surono, apakah ada tanda-tanda alam yang perlu kita cermati, perlu kita waspadai pasca gempa Cianjur? Yang paling saya khawatirkan ini kan, begitu ada goncangan gempa ini, karena wilayah Cianjur kan mayoritas ini rawan longsor juga sama. Jawa Barat bagian selatan itu separuh lebih lah, Jawa Barat ke selatan ini banyak wilayahnya rawan longsor. Saya khawatir getaran kemarin itu baru meretakan beberapa wilayah. Nah, kalau misalnya ada retakan-retakan yang terlihat di permukaan tanah, ya Pak, kemudian tutup saja segera, kemudian padatkan supaya air jangan masuk. Tetapi bila retakan tersebut timbul lagi, kemudian semakin memanjang, bila di situ ada pemukiman, baik yang yang terdekat maupun di bawahnya, misalnya itu terjadi di tebing, segera lakukan pengungsian sampai terjadi longsor atau tidak terjadi longsor sama sekali sampai musim kemarau yang akan datang. Jadi bisa kemungkinan men-trigger kejadian gerakan tanah lambat ya, seperti yang terpicu di PTLMH itu, PLTMH di Garut ini adalah di mana terganggu pipanya, kemudian terjadi semburan. Itu gerakan tanah lambat, hanya retakan yang pertama tandanya gitu kan. Atau mungkin yang biasanya tiang listrik yang tidak condong menjadi condong, kemudian pohon yang tadinya tegak itu menjadi condong ke arah tertentu. Itu suatu tanda-tanda memang terjadi gerakan tanah. Itu bisa diamati secara kasat mata gitu ya. Dan itu segera melakukan antisipasi dan laporkan itu segera kepada yang berwenang, yang bertanggung jawab mengantisipasi masalah bencana. Baik, Pak Surono, semoga ini meningkatkan kewaspadaan tanpa kemudian memberikan kepanikan kepada warga. Terima kasih Pak Surono telah bergabung bersama kami di Prime Time. Waspada boleh, panik jangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat selalu.